Krisis air bersih menjadi salah satu masalah besar yang mulai dirasakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan air terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya kawasan perkotaan. Air bersih yang dulu mudah didapat, kini mulai menjadi sesuatu yang sulit diperoleh di beberapa daerah. Banyak masyarakat harus menghadapi kondisi kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Situasi ini menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih semakin terancam dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Di berbagai wilayah, terutama saat musim kemarau panjang, masyarakat mulai merasakan dampak nyata dari krisis air bersih. Sungai-sungai kecil mengering, sumur warga mengalami penurunan debit air, dan beberapa sumber mata air bahkan berhenti mengalir. Akibatnya, warga terpaksa mencari air ke tempat yang lebih jauh atau membeli air dengan harga yang cukup mahal. Kondisi seperti ini tentu sangat menyulitkan masyarakat, terutama bagi keluarga yang memiliki penghasilan terbatas. Air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar justru berubah menjadi barang yang sulit dijangkau oleh sebagian orang. Perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama yang memperparah krisis air bersih. Curah hujan yang tidak menentu menyebabkan cadangan air tanah tidak dapat terisi secara maksimal. Ketika hujan turun terlalu sedikit, persediaan air menurun drastis. Namun saat hujan datang dengan intensitas tinggi, air justru mengalir begitu saja dan menyebabkan banjir karena daerah resapan semakin berkurang. Penebangan hutan dan pembangunan yang tidak terkendali juga membuat tanah kehilangan kemampuan menyimpan air. Akibatnya, keseimbangan alam terganggu dan ketersediaan air bersih semakin menurun dari tahun ke tahun. Selain perubahan iklim, pencemaran lingkungan juga menjadi penyebab serius dari krisis air bersih. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga, sampah plastik, hingga limbah industri yang dibuang tanpa pengolahan yang baik. Air yang tercemar tidak lagi layak digunakan karena dapat membahayakan kesehatan manusia. Di beberapa daerah, masyarakat terpaksa tetap menggunakan air yang kualitasnya buruk karena tidak memiliki pilihan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah air bersih bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga kualitas air yang aman digunakan. Krisis air bersih juga memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertanian yang bergantung pada pasokan air menjadi terganggu sehingga hasil panen menurun. Para peternak kesulitan menyediakan air untuk hewan ternak mereka. Aktivitas ekonomi masyarakat pun ikut melemah karena banyak sektor membutuhkan air untuk tetap berjalan. Di sisi lain, masyarakat bisa mengalami konflik akibat perebutan sumber air yang semakin terbatas. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa solusi yang tepat, maka dampaknya akan semakin besar bagi kehidupan manusia di masa depan. Oleh karena itu, perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mengatasi krisis air bersih. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan dengan lebih baik agar persediaan air tetap terjaga. Masyarakat juga perlu membiasakan diri menggunakan air secara hemat dan menjaga kebersihan lingkungan. Penanaman pohon, pelestarian hutan, serta pengurangan pencemaran sungai menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, krisis air bersih dapat dikurangi sehingga generasi mendatang tetap memiliki akses air bersih yang cukup dan aman. Di berbagai wilayah, terutama saat musim kemarau panjang, masyarakat mulai merasakan dampak nyata dari krisis air bersih. Sungai-sungai kecil yang biasanya menjadi sumber kehidupan, perlahan mengering dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar. Sumur-sumur milik masyarakat mengalami penurunan debit air secara drastis, bahkan beberapa di antaranya benar-benar kering. Kondisi ini membuat warga harus mencari sumber air lain yang jaraknya lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Tidak sedikit masyarakat yang harus bangun sejak pagi untuk antre mendapatkan air bersih dari bantuan pemerintah atau tangki air keliling. Krisis air bersih tidak hanya terjadi di daerah pedesaan, tetapi juga mulai dirasakan di beberapa kawasan perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat kebutuhan air meningkat tajam setiap tahunnya. Di sisi lain, sumber air bersih tidak bertambah dan justru terus berkurang akibat pencemaran serta kerusakan lingkungan. Banyak warga kota akhirnya bergantung pada air tanah secara berlebihan melalui penggunaan sumur bor. Jika penggunaan air tanah terus dilakukan tanpa pengelolaan yang baik,
maka cadangan air di dalam tanah akan semakin menipis dan sulit dipulihkan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kondisi ini menjadi beban yang sangat berat. Harga air bersih dapat meningkat saat musim kemarau karena pasokan semakin sedikit. Warga yang tidak memiliki cukup uang seringkali terpaksa menggunakan air yang kualitasnya kurang baik untuk kebutuhan sehari-hari. Air keruh atau tercemar tetap digunakan untuk mandi, mencuci, bahkan memasak karena tidak ada pilihan lain. Situasi tersebut tentu berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit akibat air kotor. Di beberapa daerah, anak-anak bahkan harus membantu orang tua mereka mencari air ke tempat yang jauh. Mereka membawa jerigen atau ember untuk mengambil air dari sumber yang masih tersedia. Aktivitas ini menghabiskan banyak waktu dan tenaga, sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar maupun pekerjaan masyarakat. Kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit karena hampir semua aktivitas membutuhkan air. Tanpa pasokan air yang cukup, masyarakat tidak dapat menjalani kehidupan dengan nyaman dan sehat. Selain itu, krisis air bersih juga memperlihatkan ketimpangan akses antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ada wilayah yang masih memiliki pasokan air cukup karena infrastruktur yang baik, tetapi ada juga daerah yang terus mengalami kekurangan air setiap tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih masih belum merata. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian lebih serius agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan hak yang sama terhadap akses air bersih yang aman dan layak. Perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama yang memperparah krisis air bersih di berbagai daerah. Perubahan suhu bumi yang terus meningkat membuat pola cuaca menjadi tidak menentu. Musim hujan dan musim kemarau yang sebelumnya dapat diprediksi, kini sering berubah secara drastis. Beberapa wilayah mengalami musim kemarau lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga sumber air seperti sungai, waduk, dan sumur mengalami penyusutan debit air. Ketika persediaan air terus menurun, masyarakat mulai. Perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama yang memperparah krisis air bersih di berbagai daerah. Perubahan suhu bumi yang terus meningkat membuat pola cuaca menjadi tidak menentu. Musim hujan dan musim kemarau yang sebelumnya dapat diprediksi, kini sering berubah secara drastis. Beberapa wilayah mengalami musim kemarau lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga sumber air seperti sungai, waduk, dan sumur mengalami penyusutan debit air. Ketika persediaan air terus menurun, masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di daerah yang sangat bergantung pada sumber air alami. Curah hujan yang tidak stabil juga mempengaruhi ketersediaan cadangan air tanah. Saat hujan turun dalam jumlah sedikit, tanah tidak mampu menyerap air secara maksimal untuk disimpan sebagai cadangan. Sebaliknya, ketika hujan turun terlalu deras dalam waktu singkat, air justru mengalir begitu saja ke sungai dan menyebabkan banjir. Kondisi ini membuat air tidak tersimpan dengan baik di dalam tanah. Akibatnya, saat musim kemarau tiba, masyarakat mengalami kekurangan air karena cadangan air tanah tidak cukup untuk digunakan dalam jangka panjang. Kerusakan lingkungan semakin memperburuk dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air bersih. Penebangan hutan secara liar membuat daerah resapan air semakin berkurang. Padahal, hutan memiliki peran penting dalam menjaga siklus air di alam. Pohon-pohon membantu menyerap air hujan dan menyimpannya di dalam tanah, sehingga sumber mata air tetap terjaga. Ketika hutan ditebang dan diganti dengan bangunan atau lahan industri, kemampuan tanah menyimpan air menjadi menurun drastis. Akibatnya, kekeringan lebih mudah terjadi dan sumber air semakin cepat mengering. Pembangunan yang tidak terkendali di kawasan perkotaan juga memberikan dampak besar terhadap krisis air bersih. Banyak lahan hijau berubah menjadi jalan, pusat perbelanjaan, dan kawasan pemukiman padat. Permukaan tanah yang sebelumnya mampu menyerap air, kini tertutup beton dan aspal. Air hujan akhirnya sulit masuk ke dalam tanah dan langsung mengalir ke saluran drainase. Hal ini menyebabkan banjir saat musim hujan dan kekurangan air saat musim kemarau. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang kurang baik dapat memperparah masalah ketersediaan air bersih.
Selain itu, peningkatan suhu bumi akibat pemanasan global juga menyebabkan penguapan air terjadi lebih cepat. Waduk, danau, serta sungai kehilangan lebih banyak air karena panas yang berlebihan. Di beberapa wilayah, kekeringan ekstrim bahkan menyebabkan gagal panen dan kesulitan air bersih dalam waktu yang lama. Jika perubahan iklim terus terjadi tanpa upaya penanganan yang serius, maka ancaman krisis air bersih akan semakin besar di masa depan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim menjadi langkah penting untuk melindungi sumber air agar tetap tersedia bagi kehidupan manusia. Selain perubahan iklim, pencemaran lingkungan juga menjadi penyebab serius dari krisis air bersih yang terjadi di berbagai daerah. Banyak sungai yang dulunya menjadi sumber air utama masyarakat, kini berubah menjadi tempat pembuangan limbah dan sampah. Limbah rumah tangga seperti deterjen, minyak, dan sampah plastik sering dibuang langsung ke aliran sungai tanpa pengolahan yang benar. Tidak hanya itu, limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya juga ikut mencemari sumber air. Akibatnya, kualitas air terus menurun dan tidak lagi aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pencemaran air membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air yang layak konsumsi. Air yang terlihat keruh, berbau, dan berubah warna tetap terpaksa digunakan oleh sebagian warga karena tidak memiliki sumber air lain. Kondisi ini sangat berbahaya karena air yang tercemar dapat membawa berbagai bakteri, virus, dan zat kimia beracun. Penggunaan air kotor dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diare, kolera, infeksi kulit, dan gangguan pencernaan lainnya. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya karena sistem kekebalan tubuh mereka masih lemah. Aktivitas pertanian juga ikut berperan dalam pencemaran sumber air. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan dapat meresap ke dalam tanah, lalu mencemari air tanah maupun sungai di sekitarnya. Ketika bahan kimia tersebut terbawa aliran air, kualitas air menjadi semakin buruk dan berbahaya bagi kesehatan manusia maupun hewan. Selain mencemari air, penggunaan bahan kimia yang tidak terkendali juga merusak keseimbangan ekosistem di sungai dan danau. Banyak ikan dan makhluk hidup air lainnya mati akibat lingkungan yang sudah tidak sehat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi faktor yang memperparah pencemaran air. Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai karena menganggap aliran air dapat membawa sampah pergi begitu saja. Padahal, sampah yang menumpuk dapat menyumbat aliran sungai dan menurunkan kualitas air secara perlahan. Kebiasaan ini jika terus dilakukan akan membuat kondisi lingkungan semakin rusak dan memperbesar risiko krisis air bersih di masa depan. Di sisi lain, pengawasan dan pengelolaan limbah di beberapa daerah masih belum maksimal. Tidak semua industri memiliki sistem pengolahan limbah yang baik sebelum membuangnya ke lingkungan. Akibatnya, pencemaran terus terjadi dan sulit dikendalikan. Jika masalah ini tidak segera ditangani dengan serius, maka sumber air bersih akan semakin sulit ditemukan. Oleh karena itu, perlu diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, serta melindungi sumber air agar tetap aman digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Krisis air bersih juga memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Air merupakan kebutuhan utama dalam hampir seluruh aktivitas manusia, sehingga ketika persediaannya berkurang, banyak sektor kehidupan ikut terganggu. Masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air atau mencari sumber air yang lebih jauh. Kondisi ini tentu menjadi beban berat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Tidak sedikit masyarakat yang harus mengurangi kebutuhan lain demi memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling merasakan dampak dari krisis air bersih. Para petani sangat bergantung pada pasokan air untuk mengairi sawah dan ladang mereka. Ketika musim kemarau panjang terjadi dan persediaan air menurun, tanaman menjadi sulit tumbuh dengan baik. Banyak lahan pertanian mengalami kekeringan, sehingga hasil panen menurun drastis. Bahkan dalam kondisi yang lebih parah, petani bisa mengalami gagal panen yang menyebabkan kerugian besar. Hal ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga dapat mempengaruhi harga bahan pangan di pasaran karena jumlah produksi menurun. Selain pertanian, sektor peternakan dan usaha kecil masyarakat juga terkena dampaknya. Hewan ternak membutuhkan air yang cukup untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatannya.
Ketika pasokan air terbatas, produktivitas peternakan ikut menurun. Di sisi lain, usaha kecil seperti warung makan, laundry, dan industri rumahan juga mengalami kesulitan karena aktivitas mereka membutuhkan air dalam jumlah cukup banyak. Jika kondisi ini terus berlangsung, perekonomian masyarakat dapat melemah dan tingkat kesejahteraan menjadi menurun. Krisis air bersih juga dapat memicu masalah sosial di tengah masyarakat. Ketika sumber air semakin sedikit, persaingan untuk mendapatkan air dapat menimbulkan konflik antar warga. Di beberapa daerah, masyarakat harus berebut akses terhadap sumur atau sumber mata air yang masih tersedia. Situasi ini dapat memunculkan ketegangan sosial, karena setiap orang membutuhkan air untuk bertahan hidup. Jika tidak ada pengelolaan yang baik, konflik akibat perebutan sumber air bisa semakin besar dan mengganggu kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penanganan krisis air bersih harus menjadi prioritas agar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik di masa depan.